Wajah lebam dan bengkak, rambut berantakan, bola mata seakan hampir keluar dengan lidah yang menjulur. Korban yang dikira kecelakaan di jalan tol, ternyata korban pembunuhan cinta buta yang menyebabkan anak gadis cantik bernama Ade Sarah menemui ajalnya. Hai, it's Suci Nurul Alfila. Welcome to my channel. Di sini aku bakal ngebahas kasus kriminal yang dialami oleh orang biasa yang berada di sekitar kita. Buat kalian yang menyukai kasus kriminal, jangan lupa klik tombol subscribe. Kisah bermula pada bulan Februari di mana Hafid yang sudah menjadi mantan kekasih Sarah mulai menghubungi Sarah kembali. Pada saat itu, Hafid sudah menjadi mantan Sarah, tetapi Hafid mempunyai pacar baru yaitu adalah Shiva. Shiva yang merupakan pacar Hafid mengetahui isi SMS Hafid dengan Sarah dan merasa cemburu buta. Pada saat pertengkaran terjadi, di sini Hafid berusaha untuk ngejelasin ke Shiva kalau Hafid dan Sarah tidak mempunyai hubungan lebih dan hanya sebatas teman. Nah, di sini Shiva ngerasa nggak percaya karena di sini Shiva memegang bukti isi SMS mesra Hafid dan Sarah yang dikirim oleh Sarah langsung ke Shiva. Hafid berusaha berulang kali untuk meyakinkan Sarah, tetapi Sarah di sini tetap merasa ragu terhadap Hafid. Akhirnya dengan perasaan gusar, Hafid ngomong nih ke Shiva, ya udah nih daripada kita berantem dan kamu nggak percaya, nanti aku sama teman-teman atau aku suruh orang lain buat nyulik Sarah. Mendengar pernyataan Hafid tersebut, Shiva ngejawab, ya udah aku ikut. Pada akhir bulan Februari, Shiva dan Hafid berangkat nih sama-sama ke kampus. Di situ Shiva ngingetin Hafid, "Fit, kapan nih kita culik Sarah?" Dan Hafid ngejawab, "Ya udah deh, nanti kita lihat dulu ya." Seminggu kemudian, hari Senin jam 5 sore, Hafid dan Shiva pulang kuliah bareng dan di dalam mobil, Shiva mengajak Hafid untuk menemui Sarah. Shiva ngomong nih, "Samperin Sarah yuk, Fit. Sarah kan hari Senin les, kita culik dia." Hafid ngejawab, "Ya udah, ayo kamu cari tempat lesnya di Google Maps, kita jalan ke sana." Shiva dan Hafid pun bergegas pergi ke tempat les Sarah di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Nah, Shiva langsung ngirim pesan ke Sarah lewat sosial media untuk ngajak ketemu dengan alasan kalau teman Shiva ada yang mau les bahasa Jerman juga di tempat Sarah les. Nah, planning Hafid dan Shiva kayak gini nih. Awalnya Shiva dulu yang ketemu Sarah, baru disusulin Hafid. Dan kemudian ngajak Shiva dan Sarah masuk ke mobil. Otomatis kan Sarah mau. Pas di dalam perjalanan, Hafid yang bakal nyentrum Sarah. Sekitar 30 menit menunggu, akhirnya Sarah datang. Shiva langsung nyamperin Sarah. Jarak 5 menit kemudian, akhirnya Hafid datang dengan bawa mobil dan mengajak Sarah dan Shiva untuk masuk ke mobilnya. Sampai di dalam mobil, Hafid nanya, "Lo mau kemana sama Shiva, Sar?" Sarah ngejawab, "Gue mau ke tempat les gue, katanya teman Shiva ada yang mau daftar." Kemudian Hafid nawarin, "Ya udah, gue anterin aja." Nah, dalam perjalanan ke tempat lesnya Sarah, Hafid dan Shiva pura-pura berantem dan marah. Di situ dengan nada tinggi, Hafid nanya ke Shiva, "Lo mau kemana?" Shiva yang ngejawab dong, "Mau ke tempat lesnya Sarah, emang kenapa?" Terus Sarah menimpali jawabannya Shiva, "Itu sama temennya." Hafid nanya dong, "Temennya siapa? Cewek apa cowok?" Sarah ngejawab, "Cewek kok, Fit." Sarah ngerasa risih dong berada di antara mereka berdua. Kemudian Sarah minta turun nih dengan alasan ada kelas terus harus presentasi. Jadi Sarah mau duluan. Hafid langsung berhentiin mobilnya. Waktu Sarah keluar mobil, Shiva malah ikutan keluar mobil dengan wajah yang sedih dan pura-pura nangis. Sarah nanya ke Shiva, "Shiv, lo kenapa?" Shiva ngejawab, "Gue berantem Sar sama Hafid. Hafid marah gue karena gue kesini gak bilang-bilang dia dulu." Kemudian Sarah ngajak Shiva nih untuk masuk ke tempat lesnya dengan ngejawab, "Udah, lo tenangin diri dulu, ikut gue aja." Sarah dan Shiva masuk nih ke tempat les dengan posisi Hafid menunggu di luar. Tapi nggak lama kemudian Sarah malah ngajak Shiva ke tempatnya Hafid. "Ayo Shiv, gue temenin ngomong sama Hafid." Rupanya sampai di parkiran, Hafid lagi ngerapiin setel jok mobilnya biar Sarah dan Shiva duduk di bangku belakang. Jadi posisi duduknya itu Hafid di bagian supir mobil, di belakang Hafid itu Sarah, di samping kirinya Sarah itu Shiva. Nah, di dalam mobil itu Sarah nasihatin Hafid, "Makanya lo kalau ngomong sama Shiva baik-baik, jangan kasar."
Hafid malah ngejawab, "Diam lo Sar, diam." Habis disuruh diam, Sarah noleh nih ke arah Syifa. Di saat itu juga Hafid yang udah megang alat setrum langsung ngarahin alat setrum ke bagian perut Sarah sebanyak 3 kali sampai Sarah kejang-kejang dan teriak, "Tolong, tolong." Syifa nggak tinggal diam. Syifa langsung narik rambutnya Sarah, lalu menarik Sarah jatuh dengan posisi kepala Sarah berada di bawah kursi mobil di samping kakinya Syifa. Hafid melanjutkan perbuatannya dengan memukul Sarah arah bagian bahu sebelah kanan berulang kali dan bagian wajah Sarah. Setelah memukul Sarah, Hafid langsung tancap gas dan membawa mobilnya ke arah Taman Menteng. Saat itu, Sarah masih setengah sadar. Sarah berusaha untuk bangun, tetapi tubuhnya ditahan oleh Syifa. Sarah berusaha teriak lagi nih, "Tolong, tolong." Karena Sarah teriak lagi, Hafid berhenti mobilnya. Kemudian Hafid memukul Sarah sebanyak 5 kali di bagian wajah yang membuat tangan Hafid luka karena giginya Sarah. Gak puas hanya dengan pukul wajah, Syifa langsung menarik rambutnya Sarah dengan tangan kiri dan menampar wajah Sarah dengan tangan kanannya. Nah, Hafid melanjutin perjalanan lagi nih ke arah taman mini. Dalam keadaan kesakitan, Sarah bertanya nih ke Syifa, "Kenapa sih lo semua pada giniin gue?" Syifa malah nanya nih ke Sarah, "Lo punya salah nggak sama gue?" Nah, di sini Sarah minta maaf. "Iya, gue ada salah. Gue minta maaf kalau ada salah sama lo dan nyakitin hati lo." Terus Syifa ngejawab, "Salah lo apa aja? Sebutin," sambil buka baju lo. Posisinya, Syifa menyuruh Sarah ngebuka bajunya biar Sarah nggak kabur dari dalam mobil. Akhirnya Sarah ngebuka semua bajunya hingga telanjang dada dan hanya memakai celana dalam. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Sarah ngaku nih, "Udah Syif, gue mau jujur kalau gue sebenarnya hamil." Syifa heran dong, "Siapa yang ngamilin lo?" Sarah menjawab, "Teman kampus gue, namanya Jovi, gue udah 2 bulan hamil." Syifa nanya lagi, "Itu siapa, pacar lo?" Sarah ngejawab, "Bukan Syif, itu temen gue belum jadian sama dia." Syifa nanya lagi dong karena penasaran, "Kok bisa gitu kejadiannya?" Sarah nyeritain ke Syifa, "Gue yang maksa Syif di apartemen daerah Sunter, gue ngelakuin sama dia. Dan Jovi emang suka nidurin cewek-cewek." Terus Syifa malah ngejawab, "Udah tahu gitu, ngapain lo masih mau sama dia?" Karena Sarah terus berusaha untuk ngajak Syifa bicara, di situ Syifa ngerasa kesal. Syifa langsung ngambil tas Sarah, terus meriksa, nemuin tuh tisu. Syifa nyuruh Sarah buat nyumpelin mulutnya pakai tisu. "Oh, sumpel tuh mulut lo pakai tisu, jangan banyak ngomong lagi." Sarah ngejawab, "Kegedean sih tisunya, gue sobek-sobek aja terus gue makan." Kemudian Sarah ngerobek-robek tisunya dan masukin ke mulutnya. Tapi Syifa nggak puas hanya sekedar dengan tisu. Syifa langsung ngambil koran yang ada di jok depan dan langsung meremas-remasnya hingga berbentuk bulat. Kemudian Syifa memasukkannya ke dalam mulutnya Sarah. Di situ Sarah langsung protes, "Kegedean Syif, pakai tank top gue aja." Hafid yang lagi nyetir mobil langsung berhentiin mobilnya dan langsung merubah posisi duduk menghadap Sarah. Syifa langsung ngeluarin gesper atau ikat pinggang dari dalam tasnya dan langsung mengikat kedua tangannya Sarah. Setelah itu, Hafid dengan posisi kaki kiri dengan sedikit diangkat dan tetap berada di posisi kemudi menekan lehernya Sarah. Perlakuan Hafid diikuti oleh Syifa yang juga ikut mencekik Sarah menggunakan tali tas selempang yang Sarah punya dengan cara mengalungkannya ke leher Sarah. Gak puas dengan adegan cekik-mencekik, Hafid kemudian menyentrum kaki Sarah dan memukul kepala Sarah. Syifa langsung mencekik leher Sarah dengan tangan kiri sampai Sarah berontak menendang-nendang pintu mobil karena kesakitan dan tidak bisa bernafas. Nah, di sini Sarah berusaha memohon kepada Hafid, "Tolong jangan disentrum lagi, gue takut bayi gue keguguran dan kenapa-napa." Tapi Hafid tetap melanjutkan untuk mencekik Sarah dan menjawab, "Udah Sar, lo diem aja." Setelah adegan cekik-mencekik, pukul-memukul, dan menyentrum, Hafid melanjutkan perjalanannya. Sampailah pada akhirnya jam 10 malam. Syifa memukul wajah Sarah lagi dengan menggunakan sepatu tepet. Tapi Sarah nggak ngerespon dan nggak ada pergerakan sama sekali. Syifa langsung nih ngecek pernafasannya Sarah. Akan tetapi Sarah sudah tidak bernafas lagi. Di situ posisinya Syifa langsung panik dan langsung ngomong ke Hafid, "Yang ini udah nggak nafas." Hafid menjawab, "Ya serius? Terus mau buang kemana nih?" Syifa menjawab, "Aku nggak tahu." Sekitar jam 11 malam, mobil Hafid mogok karena aki mobilnya mati. Hafid meminta tolong kepada taksi yang lewat untuk jumper aki. Nah, kebetulan taksinya berbaik hati.
jam starter diambil dan dijepitkan di tombol tegangan aki. Pada saat taksi ini nolongin Hafid, tubuh Sarah sama sekali tidak terlihat oleh siapapun. Sukses dong minta tolong, akhirnya Hafid melanjutkan perjalanannya lagi. 10 menit kemudian di dekat Danau Sunter, mobil kembali mogok. Karena jam udah nunjukin jam 2 malam, Hafid memutuskan untuk istirahat dulu nih sambil nungguin temennya yang bakalan datang buat nolongin Hafid. Pada jam 4 subuh, Galan dan Algi datang buat nolongin Hafid. Galan yang sempat melirik ke dalam mobil nanya nih ke Hafid, "Fit, itu siapa di dalam?" Hafid ngejawab dengan santai, "Itu mayat." Algi nanya, "Mayat siapa?" Hafid ngejawab, "Itu musuhnya cewek gue." Saat mobil udah nyala, Galan dan Algi pamit nih ke Hafid, soalnya mereka mau kuliah. Nah, sekitar jam 1 siang, Hafid menservis mobilnya. Dengan posisi mayat Sarah masih berada di dalam mobil. Posisi Sarah yang sebelumnya duduk diubah menjadi tiduran dan ditutupi dengan koran. Hampir 24 jam, Syifa dan Hafid berjalan dengan didampingi oleh jenazah. Setelah servis mobil, akhirnya Hafid berputar-putar dan tidak menemukan daerah yang tepat buat ngebuang mayat. Dan akhirnya Hafid berinisiatif untuk masuk ke Tol Bintara. Dan setelah jarak 300 meter memasuki tol, Hafid berkata nih ke Syifa, "Udah di sini aja." Syifa nanya, "Yakin gak di sini?" Hafid menjawab, "Ya udah di sini aja biar cepat." Syifa langsung bergeser ke kanan untuk mendorong badan Sarah agar pindah ke posisi kiri. Hafid juga ikut membantu mendorong, tetapi dengan posisi tetap berada di kursi kemudi. Badan Sarah terdorong dan terhempas di pinggir jalan tol. Setelah membuang mayat Sarah, Syifa langsung pindah posisi di samping Hafid. Sebelum keluar dari jalan tol, Syifa dan Hafid ngebuang tasnya Sarah. Dan setelah keluar dari jalan tol, barulah dompetnya Sarah dibuang. Saat perjalanan pulang ke rumah, Syifa dan Hafid berhenti di Indomaret. Mereka membersihkan diri dan membeli tisu kering serta tisu basah, ngebersihin darah-darah yang ada di jok belakang mobil. Setelah semuanya bersih, Hafid dan Sarah kembali pulang menuju rumahnya Hafid. Alat setrum dan KTP-nya Sarah dibuang di parit tetangga rumahnya Hafid. Mayat Sarah ditemukan pada hari Rabu pada tanggal 5 Maret 2014 pada jam setengah 7 pagi di pinggir Jalan Tol Bintara, kilometer 49 Kota Bekasi. Hasil forensik dari tubuh Sarah menyimpulkan bahwa pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut serta tanda gangguan proses pernafasan. Sebab matinya dikarenakan adanya sumbatan pada rongga mulut yang menyebabkan korban mati lemas. Pada akhirnya 9 Desember 2014, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa Asyifa Ramadhani dan Ahmad Imam Al-Hafid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, dan pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun sesuai dengan pasal 340 KUHP. Jangan lupa komentar di video ini dan aku bakalan tunggu requestan kalian untuk video apa yang bakalan seru dibahas di next video selanjutnya. Bye-bye!